Anak-anak hebat, masih semangat? Ayo belajar, raihlah prestasi. Baiklah, kali ini Bu Endah akan memberi penjelasan tentang materi teks cerpen. Ya. Apa itu cerpen? Ya. Jadi di sini pengertian cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa, yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Ya, jadi cerita pendek atau cerpen merupakan karangan pendek yang berbentuk prosa. Ya, cerpen menurut fisiknya, ya, cerita ini terdiri dari 500 sampai 5.000 kata yang biasanya selesai dibaca dalam waktu 10 sampai 30 menit. Ya, demikian inti dari pengertian cerpen. Anak-anak hebat, kita lanjutkan ciri-ciri cerpen. Ya, ciri-ciri cerpen diantaranya 1, bersifat fiktif. Maksudnya adalah cerita tersebut tidak nyata. Ya, walaupun itu diambil dari kisah kehidupan seseorang, namun sudah dibumbui oleh imajinasi dari pengarangnya. Jadi bukan cerita yang fakta. Begitu ya anak-anak. Kemudian ciri yang kedua, panjang cerpen kurang dari 10.000 kata. Jadi di sini dalam cerpen itu hanya 5.000 sampai 10.000 kata. Jadi lebih pendek dari novel. Bentuk tulisannya padat, singkat, ya, lebih pendek dibandingkan dengan novel. Kemudian yang ketiga, habis dibaca dalam sekali duduk. Apa maknanya ini? Artinya adalah kalian kalau membaca cerpen itu tidak lama anak-anak, hanya 5 sampai 10 menit saja sudah selesai. Itu yang dimaksud habis dibaca dalam sekali duduk. Paham anak-anak? Oke. Ciri yang keempat, terdapat konflik tapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelaku utamanya. Maksudnya adalah bahwa tokoh pada cerpen digambarkan mengalami satu konflik atau masalah hingga pada tahap penyelesaiannya. Tidak menggambarkan seluruh kisah tokoh, ya, hanya intinya saja. Ya, jadi di sini sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Tetapi konfliknya tidak sampai menimbulkan perubahan nasib, ya, seperti pada novel. Ya, jadi ini adalah hanya intinya saja, inti dari kehidupan tokoh. Kemudian ciri yang kelima, hanya terdapat satu alur saja. Jadi memiliki alur cerita tunggal atau lurus, ya. Jadi alurnya tunggal. Kemudian yang keenam adalah perwatakan atau penokohan dilukiskan secara singkat. Ya, jadi hanya dalam cerpen itu hanya disebutkan misalnya ibu yang ramah, ya, si gendut, siri, cebol, ya. Jadi hanya dilukiskan secara singkat saja, ya, dari perwatakan atau penokohan. Demikian ciri-cirinya anak-anak, paham ya? Oke. Anak-anak hebat, masih semangat ya? Kita lanjutkan materinya, yaitu struktur teks cerpen. Struktur yang pertama adalah abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah ringkasan atau inti cerita. Maksudnya adalah abstrak ini berada di bagian awal cerita atau ringkasan utama dari cerpen yang akan dikembangkan menjadi suatu rangkaian-rangkaian peristiwa. Struktur abstrak bersifat opsional. Maksudnya abstrak itu bisa kalian pakai, jika tidak juga tidak apa-apa. Ya, jadi sifatnya opsional.
terjadinya sebab akibat, rangkaian peristiwa sampai klimaks. Ini maksudnya adalah urutan dari kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Jadi pada struktur ini kita akan menemukan karakter atau watak tokoh cerita karena beberapa kerumitan akan mulai bermunculan. Jadi di sini kita akan menemukan berbagai karakter tokoh, watak tokoh karena adanya kerumitan yang bermunculan pada cerita tersebut. Ya, demikian anak-anak, paham ya? Struktur yang keempat adalah evaluasi atau penurunan masalah. Maksudnya adalah bahwa struktur konflik yang terjadi akan mengarah pada klimaks atau puncak. Dan pada struktur ini juga dimulai adanya pemecahan masalah atau penyelesaian. Ya. Kemudian yang kelima adalah resolusi. Nah, ini mulai adanya penyelesaian masalah atau mulai adanya solusi. Jadi di sini pada struktur bagian ini pengarang mengungkapkan solusi dari masalah yang dialami tokoh atau pelaku cerita. Kemudian yang keenam adalah koda. Koda adalah pelajaran yang didapat atau dipetik dari cerita tersebut atau nilai kehidupan ya yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Demikian anak-anak, sudah paham ya? Anak-anak hebat, masih semangat ya? Marilah kita lanjutkan dengan kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, kalimat bermakna lampau ditandai dengan kata keterangan yang bermakna kelampauan. Contohnya, ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi. Jadi ditandai dengan kata-kata tersebut. Ya, misalnya, ketika itu dia datang bersama adiknya. Kalimat ini menggunakan kata yang bermakna lampau. Beberapa tahun yang lalu mereka meninggalkan anaknya. Ya, ini kalimat-kalimat yang menggunakan kata yang bermakna lampau. Kemudian yang kedua adalah kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Ditandai dengan kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contohnya, sejak saat itu dia meninggalkan aku. Setelah itu dia datang kembali. Ya, itu adalah kalimat yang menggunakan kata atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja yang menyatakan suatu peristiwa yang terjadi atau aktivitas. Contohnya menyuruh, membersihkan, menawari, melompat. Ya, itu adalah suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian yang keempat, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara untuk menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Ya, jadi ditandai dengan kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan. Ya, ini adalah kata-kata untuk menandai bahwa kalimat itu kalimat tidak langsung. Paham ya anak-anak? Oke. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh. Contohnya misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan. Nah, itu kata kerja yang menyatakan
sesuatu yang dipikirkan atau yang dirasakan tokoh. Kemudian yang keenam, menggunakan banyak dialog. Ditandai dengan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, Rudi berkata, "Jangan diam saja, segera temui orang itu." Ya, ini adalah contoh kalimatnya. "Di mana keberadaan temanmu sekarang?" tanya Ani pada temannya. Ya, begitu anak-anak? Sudah paham ya? Oke. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Ya. Contohnya, Denny duduk termenung di meja belajarnya. Jam dinding menunjuk angka 4. Petang ini, ia berniat akan belajar semaksimal mungkin. Jadi dalam kalimat ini terdapat kata-kata sifat, penggambaran tokoh, tempat, dan suasana. Contoh lagi, karena besok akan diadakan PTS atau penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan serentak, Denny tampak bingung mau mulai belajar dari mana. Ya, ini kedua kalimat ini menggunakan kata-kata sifat sebagai penggambaran tokoh, tempat, dan suasana. Begitu ya anak-anak. Itulah kaidah kebahasaan teks cerpen. Silahkan kalian pelajari. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal di dalam ulangan nanti ya, dan mendapat nilai yang baik ya. Anak-anak hebat, itulah tadi penjelasan mengenai struktur dan kaidah teks cerpen. Jika kalian belum jelas, silahkan kalian tulis pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan Bu Endah jawab. Selamat belajar anak-anak, semoga kalian sukses. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar Bu Endah lebih semangat lagi membersamai kalian di dalam belajar.